awal dari sebuah proses perubahan. Setiap hari kita berangkat kerja dan menghadapi hal yang sama, berulang-ulang setiap tahunnya. Tidak banyak perubahan yang terjadi, hanya memenuhi target semata. Tidak sepenuhnya salah, namun inilah yang dikatakan terjebak rutinitas. Perubahan untuk membangun inovasi harus berani berubah. Sebuah inspirasi dari inovasi wirausaha pintar PT Taspen. Inovasi atau perubahan merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk menjadi sebuah organisasi yang berkinerja tinggi atau high performer organization. Namun inovasi yang dilakukan bukanlah hanya sekedar inovasi. Belajar dari PT Taspen dengan inovasinya wirausaha pintar. Hal menarik dari wirausaha pintar ini adalah inovasi ini dilakukan berdasarkan survei terhadap kebutuhan konsumen, sehingga inovasi ini menjadi sangat bermanfaat bagi seluruh stakeholder maupun bagi PT Taspen. Kedua, dukungan pimpinan terhadap semua inovasi. Pemberian reward menjadi pemicu bagi seluruh karyawan PT Taspen untuk terus melakukan inovasi di PT Taspen. Fighting. Pimpinan PT Taspen dalam inovasi wirausaha pintar telah melaksanakan kepemimpinan transformasional, yakni dengan mewajibkan cabang PT Taspen untuk mengusulkan satu inovasi baru dalam pelayanan dalam 1 tahun dan dijadikan penilaian kerja untuk memacu inovasi dari bawah, dan selanjutnya dilakukan evaluasi. Bagi cabang yang berhasil membuat satu inovasi baru dan dipakai untuk level nasional akan diberikan hadiah. Dan ini merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap kinerja. Berbicara masalah jejaring kerja, sejatinya kita sedang berbicara tentang hubungan stakeholder dalam suatu organisasi atau lembaga. PT Taspen merupakan suatu BUMN yang berhasil melakukan inovasi di tahun 2020 dengan wirausaha pintarnya telah membuktikan kepada kita semua bagaimana jejaring kerja bukan saja menjadi pendukung suatu kegiatan organisasi, tapi lebih dari itu mampu memberikan inovasi bagi kemajuan suatu organisasi. Dengan jejaring kerja dari PT Taspen yang baik, mitra bayar perbankan, dan lembaga usaha lainnya seperti Bulog dan PT Pos, PT Taspen mampu melahirkan ratusan pengusaha baru di usia senja. Belajar dari PT Taspen, nasabah klien program wirausaha pintar PT Taspen merupakan calon pensiunan ASN yang notabene merupakan anggota Taspen itu sendiri, sehingga hubungan kelembagaan dan jejaring kerja PT Taspen dengan konsumen sudah terjalin sejak lama PT Taspen berdiri. Namun walaupun hubungan kelembagaan dan jejaring kerja PT Taspen sudah demikian lama dan mapan, komunikasi yang efektif tetap mereka galang dan mereka lakukan, diantaranya 1. Melalui surat edaran ke instansi-instansi. 2. PT Taspen masuk sebagai narasumber pada pembekalan pensiunan. 3. PT Taspen secara mandiri melakukan sosialisasi. 4. PT Taspen membuka counter pada instansi. 5. PT Taspen melakukan sosialisasi dengan mobil keliling. Dari kondisi itu, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil, diantaranya 1. PT Taspen tetap berupaya melakukan berbagai macam terobosan komunikasi agar program sampai pada konsumen yang dituju. Kedua, komunikasi kelembagaan tidak hanya dilakukan oleh kantor pusat
pusat saja, tetapi bergerak bersama sampai ke tingkat cabang yang ada di daerah-daerah. Mari model komunikasi seperti ini yang sebaiknya diadopsi oleh BPS pusat dan BPS daerah. Terima kasih. Akuntabilitas kinerja adalah ukuran pertanggungjawaban individu dan organisasi. Akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan dan membangun budaya akuntabilitas adalah dua hal penting yang merupakan manifestasi kepemimpinan administrator. Implementasi akuntabilitas di PT Taspen ditandai dengan membangun komitmen pimpinan melalui penandatanganan target KPI dan komitmen akuntabilitas pimpinan. PT Taspen membangun budaya akuntabilitas dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan pelaporan tindakan pelanggaran secara berkala. Implementasi akuntabilitas kinerja di BPS sudah dilaksanakan, namun masih perlu didorong dalam pendokumentasian dan perbaikan pelaporan. Dalam mendukung keberhasilan wirausaha kita, PT Taspen Persero menjalin jejaring kerjasama dengan lembaga lain secara efektif dan efisien. Kerjasama ini diikat dengan perjanjian dengan lembaga mitra bayar, PKBL, BUMN, serta dengan kementerian dan lembaga. Secara periodik, kerjasama ini dievaluasi dan dimonitoring oleh PT Taspen Persero. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa membangun hubungan kelembagaan memiliki peranan yang sangat penting dalam aksi perubahan yang akan kami lakukan. Selamat siang. Transformasi digital di PT Taspen dalam melayani para pensiunan yang sebagian besar pasti seumuran dengan orang tua kita tentu menjadi tantangan tersendiri. Dukungan dari pimpinan dan seluruh stakeholder terkait dalam penyiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai serta aman dilakukan untuk memudah pelayanan PT Taspen pada stakeholder semuanya. Tantangan besar dalam melayani orang tua ini tentu dari kurangnya pemahaman teknologi dari mereka. Tapi PT Taspen terus berusaha mempermudah pelayanan pada pensiun tersebut supaya mereka bisa terlayani walaupun dari rumah mereka masing-masing. Bagaimana PT Taspen tetap bisa melayani tanpa pensiun itu keluar dari rumahnya mereka. Pendampingan dari mitra bayar sangat perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan dan mempercepat transformasi digital di PT Taspen. Manajemen kinerja sangat penting bagi semua organisasi. Seperti halnya telah dilakukan oleh PT Taspen dalam pelatihan inovasinya melalui wirausaha pintar, di mana dia dari perencanaan dan membuat laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan sebagai bagian dari akuntabilitas manajerial dalam rangka merawat keberlangsungan wirausaha pintar ini. Manajemen kinerja yang sangat baik ini telah dan sangat menunjukkan saya dalam rangka membuat rencana perubahan kabupaten Kurang Utara. Sebagai salah satu instansi pelayanan publik, PT Taspen telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara
melalui berbagai macam inovasi, mulai dari digital based service, layanan klaim otomatis, layanan kunjungan nasabah, dan berbagai macam layanan lainnya. Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan demi tercapainya kesejahteraan aparatur sipil negara yang berkelanjutan. PT Taspen dalam menjalankan Wirausaha Pintar menyusun anggaran dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, sehingga anggaran yang disusun adalah anggaran berbasis risiko. Penggunaan anggaran tersebut dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Dalam mengevaluasi penggunaan anggaran telah disusun standar penilaiannya. Evaluasi penggunaan anggaran ini merupakan salah satu unsur penilaian kinerja masing-masing kantor cabang PT Taspen. Dari hal ini dapat kita pelajari bahwa penggunaan anggaran perlu mempertimbangkan risiko, dievaluasi secara berkala, dan diukur kinerjanya. Dalam suatu perusahaan sangat mungkin terjadi risiko. Salah satu risiko yang sering terjadi pada program Wirausaha Pintar PT Taspen adalah adanya hambatan usaha yang terjadi pada mitra wirausahawan yang mengakibatkan gagal bayar atau minimal tertundanya cicilan. Jika risiko itu terjadi, maka pembuliran dana untuk calon mitra usahawan berikutnya akan terhambat. Untuk itu, PT Taspen telah melakukan mitigasi pengendalian risiko, diantaranya dengan 1. Melakukan pendampingan, 2. Penetapan kriteria yang ketat bagi calon mitra usahawan, 3. Melakukan monitoring dan pengawasan bulanan maupun triwulan, serta yang keempat, tidak lupa melakukan review pada setiap tahapan kerja. Belajar dari PT Taspen dalam melakukan pengendalian risiko. Maka untuk setiap program dan tahapan kegiatan BPS, lakukanlah mitigasi pengendalian risiko dengan benar. Selain itu, tetapkan indikator yang jelas sebagai tolak ukur kinerja yang disertai dengan reward dan punishment yang terukur. Jika semua itu kita lakukan dengan benar, maka yakinlah Anda, saya, kita semua bisa mengendalikan risiko. Kita adalah bangsa pembelajar dan pantang menyerah. Ini terbukti bagaimana PT Taspen menghasilkan inovasi-inovasi baru setiap tahunnya yang luar biasa. Di kesempatan studi lapangan ini, kami mempunyai kesempatan merebut ilmu dan pembelajaran bagaimana PT Taspen melahirkan inovasi-inovasi baru, menerapkannya, dan tetap mengawal keberlangsungannya sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Juga kami menimba ilmu bagaimana berkolaborasi, membangun jejaring kerja, menetapkan standar kinerja pelayanan, dan lain-lain. Semua kami dapatkan dalam studi lapangan ini. Untuk selanjutnya, kami bawa adopsi dan adaptasi menjadi bagian dari inovasi-inovasi kami. Sukses terus PT Taspen. Semoga kita semua dapat bersama-sama memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Terima kasih.